Ibu, ini yang join masih, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. iya. Ini yang join masih 40. Eh, eh, untuk efisiensi waktu, apa bisa kita mulai saja ya? Ya Ya Bu, Bu, dimulai saja Bu. nggih Bu. Gabung. Monggo Bu. Oke. Nanti yang lain mungkin bisa menyusul, kalaupun misalkan ada yang satu tempat dinas, boleh join satu room, enggak apa-apa, satu akun, tapi bisa didengarkan berdua. Mungkin bisa di-rename Bu, itu atas nama siapa saja, begitu. Jadi nanti kan informasinya bisa didapat oleh ibu-ibu semua, begitu. Ini juga kan sehubungan dengan waktu pelaksanaan ujian. Mungkin secara teknis atau kapan pelaksanaan ujiannya, mungkin ibu-ibu nanti ini butuh penjelasan dari kami di sini. Oleh karena itu, kenapa kita minta ibu-ibu untuk join sebenarnya hubungan dengan teknis pelaksanaannya mawon seperti itu. Kalau jadwal bisa kita share, nanti ibu-ibu bisa melihat sendiri. Tapi terkait dengan teknis pelaksanaannya mungkin ada hal yang perlu dikomunikasikan dengan kami. Ini kan kesempatan kita untuk diskusi bersama gitu, Ibu. Oke, mohon izin untuk memulai. Nanti yang belum join mungkin bisa dicolekkan gitu nggih Bu, untuk bisa join atau bisa gabung dengan akun teman-temannya, misalkan satu tempat dinas begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang wabarakatuh. terhormat Ketua Program Studi Ketua Program Studi Kebidanan Universitas Dr. Sugandi, Ibu Rizky Fitrianing Tias. Yang kami hormati Ketua Evaluasi pada siang hari ini Bu Yuni Handayani dan seluruh peserta, seluruh mahasiswa RPL Prodi Kebidanan tahun 2026 yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan hidayahnya sehingga pada siang hari ini kita masih dapat melaksanakan Zoom diskusi sehubungan dengan kegiatan OSCE, pelaksanaan OSCE mahasiswa dengan keadaan sehat. Pada siang hari ini akan dijelaskan secara teknis terkait dengan pelaksanaan OSCE dan sosialisasi jadwal pelaksanaan OSCE yang akan disampaikan oleh Bu Yuni Handayani. Tapi sebelum kita ke Bu Yuni Handayani, mohon Ibu Kaprodi untuk memberikan arahan terkait dengan pelaksanaan OSCE yang akan dilaksanakan di eh, RPL S1 Kebidanan. Monggo Bu Riris, disilakan. Baik, terima kasih Bu Ririn Handayani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Ibu-Ibu semua. Puji syukur hari ini kita masih bisa bertemu kembali di room Zoom. Baik Ibu-Ibu, untuk persiapan OSCE Sarjana mahasiswa RPL ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan bahwa memang tahapan OSCE ini adalah tahapan yang harus dilewati oleh semua program studi sarjana di akhir semester. Tetapi karena ibu-ibu ini program RPL, jadi kita kemas OSCE-nya se sesimpel mungkin, semudah mungkin, dan sefleksibel mungkin. Nah, itu adalah kemudahan yang kami berikan ke ibu-ibu semua, tetapi harapannya karena sudah diberikan kemudahan, ibu-ibu bisa mengikuti ini dengan baik. Artinya kita bisa saling menghargai, di mana nanti kita akan membuat jadwal, dan jadwal itu pun sudah kita buat sesimpel sederhana mungkin yang tidak mengganggu eh, banyak dari pekerjaan ibu-ibu semua. Harapannya nanti semua mahasiswa bisa menyimak sehingga jadwalnya ini nanti tidak menimbulkan perdebatan atau membuat kesulitan, sehingga nanti ibu-ibu misalnya nih ada yang wah aku nggak bisa ini kok ada OC OC ini. Nah harapannya itu bisa koordinasi atau bisa konsultasi
dengan pengujinya, Bu. Jadi agar tidak mempengaruhi yang lain untuk tidak usah OSCE gitu. Harapannya tetap proses karena ini adalah amanah, selain amanah dari Kemenristek juga ini amanah dari organisasi profesi di mana ibu-ibu dalam peningkatan profesi keilmuan itu pasti ada proses. Jadi di sini kami harapkan ibu-ibu bisa bekerja sama dengan baik untuk melaksanakan ujian OSCE yang pelaksanaannya full kita laksanakan secara online untuk di program sarjana semester genap ini. Karena pelaksanaannya secara online nanti akan dibagi jadwal. Harapannya ibu-ibu nanti aware dengan jadwalnya sendiri-sendiri ya Bu ya. Jadi paham ibu-ibu kapan ujian, itu dilihat jadwalnya. Paling tidak ibu bisa memahami saya ujian kapan. Tidak akan menghabiskan waktu sampai 1 jam untuk melihat jadwal. Jadi harapannya kita bisa bekerja sama dengan baik agar pelaksanaan OSCE ini nanti terlaksana dengan baik dan lancar. Saya rasa itu saja Bu Ririn. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih Bu Riris. warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya kita sampaikan terkait dengan jadwal pelaksanaan dan teknis pelaksanaan OSCE yang akan disampaikan oleh Ketua Evaluasi pada semester ini. Monggo Bu Yuni disilakan. Baik, terima kasih Bu Ririn. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ibu-Ibu kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat Bu Ririn. Sehat Ibu. Sehat. Alhamdulillah. Saya akan menyampaikan terkait dengan jadwalnya untuk OSCE di semester genap. Ya. Adapun mata kuliah yang di OSCE-kan itu ada 4 sesuai dengan yang disampaikan di perkuliahan, ya Bu. Ada biostatistik, ada asuhan persalinan dan bayi baru lahir, asuhan kebidanan nifas dan menyusui, dan holistik. 1 mata kuliah dengan 2 perasat, Bu. Ibu bisa lihat di sini sudah nampak ya untuk share screen-nya, udah nggih? Iya Bu. Nah, di sini ada jadwal ya, 1 mahasiswa seperti Bu Wilda Parika. Nah, 1 mahasiswa ini 8 perasat itu mengujinya yang maju di dalam 1 dosen. Jadi yang menguji adalah Bu Rizky. Jadi kalau semester kemarin dilaksanakan ada daring dengan berpindah-pindah Zoom ataupun dosen, maka untuk semester ini 1 mahasiswa akan diuji oleh 1 dosen dengan 8 perasat. Jadi dalam 1 kali Zoom, Ibu bisa responsi ya, bentuknya karena daring nanti akan diberikan soal, kemudian nanti akan ditanya seperti responsi, maka itu akan 8 kali, 8 mata kuliah ya yang akan diujikan. Gitu ya. Kecuali untuk biostatistik. Biostatistik nanti akan disampaikan oleh Bu Sari soalnya seperti apa. Untuk biostatistik akan dibagikan terlebih dahulu soalnya, kemudian nanti Ibu-ibu silakan mengerjakan dulu. Pada saat Zoom dengan dosen penguji, maka itu di share screen. Jika ada terkendala nggak bisa share screen, mungkin bisa minta bantuan ya Bu untuk share screen hasil dari pengerjaan dari biostatistiknya. Nah, di sini jadwalnya memang mulai hari Senin Bu, sampai dengan ada yang hari Jumat. Nanti kalau memang ini sudah fix, nanti akan segera saya share ke grup. Okay? Nah, seandainya ibu-ibu berhalangan hadir di tanggal tersebut, atau bahkan kami dari tim penguji ada yang kebetulan terbentur jadwalnya, maka akan dikondisikan atas kesepakatan dari mahasiswa dengan dosen uji. Namun, kami akan memfasilitasi dari apa yang sudah dijadwal, itu link Zoom dari kami. Jadi nanti akan kami berikan link Zoom, nanti di sana sudah ada roomnya untuk semua masing-masing dosen.
Jadi Ibu nggak perlu bon Zoom. Kami yang akan menyediakan. Nah, bagaimana kalau yang atas kesepakatan tadi ternyata tidak bisa pada hari itu, jam itu, maka nanti untuk yang memang terkendala waktu, silahkan untuk bon Zoom tersendiri atau bahkan nanti atau dari dosen penguji yang memberikan. Kalau memang dari dosen penguji yang tidak bisa. Tapi kalau memang dari mahasiswa yang tidak bisa, mungkin dari mahasiswa untuk menyediakan link Zoom-nya untuk BOM. Dan jadi sementara nanti kita akan jadwalkan seperti ini. Kemudian eh, kalau memang ada terkendala waktu, nanti bisa menghubungi dosen tersebut untuk kesepakatannya di hari apa. Dan satu mahasiswa akan diberikan waktu di sini satu perasat itu mungkin 2 menit Jadi hanya eh, kalau 2 kali 8 hanya 15 menit paling lama itu untuk satu mahasiswa. Kalau memang waktunya tidak nutut dan sebagainya nanti bisa dikomunikasikan dengan dosennya untuk jadwalnya. Nah, Ibu. Karena ini sifatnya responsi, jadi nanti teknis cara masuknya gimana, Bu? Nah, Ibu-ibu boleh menunggu di room besar, tapi kalau memang kesulitan mungkin dibuatkan grup gitu, siapa waktunya masuk, ya, dan kalau sudah selesai keluar masuk lagi gitu. Jadi mungkin itu yang agak membuat ibu-ibu kalau daring itu ya harus menunggu. Kalau sudah harus ada yang ngontrol sebetulnya. Monggo silakan masuk gitu di di room Zoom-nya. Bisa nunggu di room besarnya. Nanti kalau sudah keluar bisa langsung masuk. Nah, atau nanti kesepakatan aja dari dosennya jika semuanya masuk. Tentunya kalau semuanya masuk soal sudah ada, jawaban sudah ada, nanti akan sama seperti itu. Nanti untuk teknis selebihnya bagaimana kemudahannya saya kembalikan ke penguji. Yang pasti gambarannya ketika menunggu, boleh menunggu di room besarnya, baru nanti kalau sudah ada yang keluar, jangan langsung keluar Zoom ya, Bu. Nanti bisa memberitahu temannya bahwa sudah selesai bisa masuk gitu. Kalau seandainya itu memang eh, satu-satu untuk masuknya. Bagaimana Ibu-ibu punya gambaran sampai di sini dengan penjelasan saya apa bisa dipahami? Iya, Bu. Bisa, Sudah, Bu. Bu. Ya, Ampun, Oke. Bu. ampun. Jadi semuanya daring, tidak ada yang luring. Kemudian mudah-mudahan Ibu-ibu bisa mengikuti terkait dengan pelaksanaannya. Nanti kalau jadwal ini sudah nggak ada masukan lagi, saya akan share ke grup untuk ibu-ibu bisa lihat. Gitu, nggih? Baik, Bu. Kalau memang sudah jelas, langsung saya berikan kesempatan kepada para PJMK dosen untuk menyampaikan teknisnya. Gitu, nggih? Monggo Bu, saya berikan pertama kepada Bu Rizky Fitrianing Tias dulu terkait dengan holistik. Monggo Bu. Ya, baik, terima kasih Bu Yuni Handayani. Jadi Ibu semua untuk osteoholistik nanti itu akan ada 2 prasat. Prasat yang pertama yaitu prasat sujo, yang kedua adalah baby massage. Untuk baby massage nanti tidak perlu semua mempraktekkan, tapi nanti akan saya uh, responsi secara acak mengenai gerakannya. Begitu. Untuk teknis, nanti kita masuk Zoom, misalnya nanti Bu Wilda, berarti Bu teknisnya, yaitu ada soal bio 1, bio 2, ENC 1, ENC 2, sampai dengan holistik. Meskipun, jadi nanti untuk yang holistik ini,
karena pengujinya banyak, nanti sistemnya akan sama. Jadi yang pertama itu tentang sujuk, nanti misalnya sakit perut dipencet di sebelah mana gitu. Nah, untuk dipencet sebelah mananya nanti, ibu-ibu bisa menunjukkan jari ibu-ibu semua ke eh, kamera gitu. Untuk yang baby massage, nanti ibu-ibu misalnya untuk gerakan pada tangan, nanti ibu-ibu bisa mempraktekkan pada boneka atau pada tangannya sendiri atau gerakan-gerakan dengan menunjukkan tangan ibu-ibu saja gitu ya. Ya, saya rasa itu untuk asuhan holistik Bu Yuni Handayani. Terima kasih Bu. Baik, Bu Riris, terima kasih. Jadi ada dua nggih, ada sujuk dan baby massage untuk tema atau yang akan diujikan pada holistik 1 dan 2 untuk satunya. Oke, baik. Dilanjutkan dengan biostatistik yaitu Bu Asri. Monggo Bu Asri. Ya, terima kasih kesempatannya Bu Yuni Handayani. Suara saya terdengar nggih? Sudah Bu, terdengar. On cam. Nggih. Untuk biostatistik ada 2 prasat nggih Ibu-ibu. Nanti soal insya Allah akan di-share oleh Bu Yuni Handayani. Soalnya berupa seperti apa ya, tabel silang gitu. Nanti akan diberikan 2 pertanyaan, masing-masing pertanyaan mewakili 1 prasat. Mungkin nanti bisa saya ini ya, kisi-kisinya ya, akan diminta untuk membuat distribusi frekuensi dan untuk membaca nilai dari hasil uji statistik seperti itu. Mungkin nanti setelah soal di-share bisa dikerjakan dulu, jadi nanti waktu Zoom hanya mempresentasikan hasil yang sudah dikerjakan. Mungkin ada yang perlu dikonfirmasi dari biostatistik Ibu-ibu? Sudah, Bu. Buatan Bu sampun. Oke, terima kasih. Kalau tidak ada yang dikonfirmasi, saya kembalikan Bu Yuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih Bu Asri sudah menyampaikan teknisnya. Dilanjut dengan asuhan kebidanan persalinan dan bayi baru lahir pada Bu Yuningsih. Disilakan Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Persalinan, naskah persalinan dan BBL ada 2 stase Ibu-ibu, di mana stase yang pertama itu adalah penggalan dari APN nggih. APN yang dimulai dari tanda gejala kala 2 nggih sampai IMD memakaikan topi bayi begitu. Nggih, jadi nanti di Zoom itu ibu-ibu akan ditanya oleh ibu-ibu dosen penguji masing-masing ya untuk diagnosa, kemudian tata laksana APN-nya begitu. Terus kemudian yang kedua, ya stase yang kedua itu adalah mulai dari memeriksa adanya bayi kedua sampai mengajari ibu untuk masase. Begitu. Nggih. Itu nggih, Ibu, untuk persalinan mungkin ada yang ingin ditanyakan? Sampun, Bu. Mohon diulang, Bu, memeriksa adanya bayi kedua dan apa nggih? Nggih, Bu, untuk BBL, Bu. Nggih, untuk yang stase kedua itu adalah memeriksa janin kedua. Nggih. Memeriksa adanya janin kedua sampai mengajari ibunya secara masase uterus apabila uterusnya memeriksa fundus itu loh Bu. Itu nggih Bu. Nggih. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Halo? Untuk Nggih. Bu. Nggih. Sampun, Bu. Bu, Sampun, Bu. akan nuwun Bu Yuningsih. Ibu tanya, Bu. Nggih, Bu nggih Yuni monggo. tanya, Bu. Nggih. Untuk yang stase pertama, Bu, itu kan akan ditanya diagnosa. Itu maksudnya dari penguji memberikan soal begitu, Bu? Nggih. Nanti untuk soal itu akan ditayangkan sama ibu-ibu dosennya.
Gitu. Terus kemudian ibu-ibu baca, ya sama ibu, stase 1, stase 2 sama. Ibu-ibu dosen akan menayangkan apa itu soalnya, ya, terus kemudian minta tolong atau ibu dosen pengujinya nanti akan menanyakan diagnosanya. Setahu gue sama, Apa ada menanyakan diagnosanya. kisi-kisinya nggih, Bu? Kisi-kisinya, Bu. Ye, kalau contoh soalnya maksudnya Bu, Nggih, Ibu. Bu Yuni Handayani, mohon untuk di stop share Bu Yuni Handayani. Sebentar, nggih, Ibu-ibu. Iya, Bu. Nggih, ini bukan kisi-kisi, nggih, Bu. Ini soalnya langsung saya kasihkan ke ibu-ibu. Saya baik hati kok, Bu. Matur nuwun, Bu. Terima kasih, Bu. Nggih. Bu, saya screenshot dulu, Bu. Oh, monggo, monggo. Bu, agak ke bawah. Agak ke bawah. Pripun, Bu? Nanti saya kirim di Bu, grup apa aja, tidak Bu. dikirimkan? Iya, Bu. Oke, Siap, Kirim terima di grup kasih. aja, Bu. Makasih, Bu Yuni. Waalaikumsalam. Nggih, ini Terima kasih bocorannya. banyak Bu Nggih, Yuningsih. Terima nggih. kasih Bu. Nggih, ini jadi soalnya seperti ini, Bu. Nggih, Nyonya M usia 23 tahun, G2, P1A0, hamil 40 minggu, TTV dalam batas normal, hasil pemeriksaannya TFU 29, 3 jari bawah PX, punggung kanan, presentasi kepala di JJ 132 kali per menit, isinya 4 kali, selama 45 menit, 45 detik, Ibu. Terus kemudian Ibu ingin meneran. Oke, kita lakukan pemeriksaan fisik yang dimulai dari tanda gejala kala 2 dan hasil VT. Jadi ibu-ibunya langsung saja Bu, apa itu ngomong kalau tanda gejala kala 2 seperti APN itu Bu. Duran teknus perjal vulka, siap alat, siap diri, begitu. Terus kemudian hasil VT mulai dari inspeksi vulva vagina, terus kemudian porsio tidak teraba, efisiemen 100% begitu. Lah, terus kemudian setelah itu semuanya ini ibu-ibu sebutkan sampai nanti mengeringkan tubuh bayi dan mengganti kain itu ibu-ibu sampaikan semua untuk langkah-langkah APN-nya begitu Bu. Oke, terus kemudian untuk diagnosa kala 2 jadikan ibu-ibu sebutkan untuk diagnosa dari kasus ini, gitu Bu. Dari sini mungkin ada yang ingin ditanyakan Bu? Berarti kalau yang di atas tadi, Bu, untuk diagnosanya itu kayak mengenali tanda gejala kala 2 itu disebutkan juga sesuai langkah-langkah APN-nya gitu ya, Bu? Nggih. Nggih, seperti APN itu Bu, langkah-langkah APN-nya. Begitu Bu. Nggih, Bu. Oke, Bu, sampun. Sampun nggih Ibu-ibu. Nggih, Bu. Nanti saya kirimkan juga untuk yang stase 2 Ibu-ibu di grup nggih. Matur nuwun, Bu Yuni. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Nggih, sampun. Terima kasih, Nggih. Ibu matur nuwun. Nggih, sami-sami Ibu. Selanjutnya saya kembalikan lagi ke Bu Yuni Handayani ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yuningsih sudah dikasih bocoran soalnya ya. Wah. Lanjut oleh Bu Dini yaitu asuhan kebidanan pada nifas dan menyusui. Disilakan Bu Dini. Baik, terima kasih Bu Yuni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, untuk nifas to the point aja ya, sama kayak Bu Yuningsih tadi. Saya share screen ya, bocorannya ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Matur nuwun, Bu.
Ya, Bu Nanti Dini. saya Terima kirim kasih link banyak juga. Bu Dini. Jadi untuk nifas sudah kelihatan ya Ibu-Ibu? Sudah Bu. Ya, untuk nifas station yang pertama nanti ada pemeriksaan fisik. Ini soalnya Nyonya W usia 20 tahun, melahirkan anak pertama. Nifas hari pertama, persalinannya normal per vaginam, tidak ada luka jahitan, keluhannya kakinya bengkak. Tugasnya lakukan pemeriksaan TTV, prosedur klinis, dan menyebutkan diagnosa. Untuk kisi-kisi jawabannya ada di atasnya ini ya. Jadi untuk pemeriksaan TTV berarti melakukan pemeriksaan tekanan darah, suhu nadi, pemeriksaan di wajah, mata, kemudian melakukan pemeriksaan di leher dan auskultasi. Untuk prosedur tindakan klinisnya berarti ceknya mulai dari payudara, dilakukan inspeksi, palpasi, kemudian turun ke abdomen, data fokusnya abdomen ada TFU, diastasis rectus, abdominalis, kontraksi, dan juga kandung kemih. Silakan disebutkan hasil normalnya ya. Kemudian melakukan pemeriksaan genitalia, karena tadi tidak ada laserasi, maka jawabannya tidak ada luka jahitan, lokeanya disesuaikan tadi hari pertama adalah rubra. Kemudian pemeriksaan hemoroid, kemudian di ekstremitas udema berarti positif ya, varises, tanda Homan, disebutkan data normalnya. Kemudian untuk diagnosa, ini jawabannya Nyonya W P1A0 nifas normal hari pertama dengan masalah udem kaki. Sudah, itu ya, itu jawabannya. Itu untuk yang stasiun pemeriksaan fisik. Stasiun yang kedua di nifas adalah terkait perawatan payudara. Ini soalnya Nyonya T usia 21 tahun, nifas hari ke-7, datang ke TPMB untuk kontrol, riwayat persalinan normal, keluhan saat ini payudara keras, bengkak, dan putingnya tenggelam. Tugasnya menyebutkan diagnosa, melakukan prosedur klinis, dan melakukan KIE. Untuk kisi-kisi jawabannya ada di halaman sebelumnya. Untuk diagnosanya, Nyonya T P1A0 nifas hari ke-7 dengan bendungan ASI dan puting tenggelam. Prosedur tindakan klinisnya, ini ada langkah-langkah untuk perawatan payudaranya, mulai dari kompres payudara, menyokong payudara, dan membuat gerakan sirkuler, dan seterusnya, sampai dengan mengosongkan payudara. Melakukan KIE, jawabannya, melakukan kembali perawatan payudara secara rutin di rumah, cara mencegah supaya tidak terjadi bendungan ASI kembali, mengajari teknik menyusui yang benar, menjelaskan tanda bahaya infeksi pada payudara, dan kapan untuk kunjungan atau kontrol ulangnya. Itu untuk KIE-nya. Jadi untuk nifas, stasiunnya adalah pemeriksaan payudara dan pemeriksaan fisik. Ada yang mau ditanyakan? Gimana, Bu? Bu, filenya minta tolong kirim, Bu. Bu, mohon maaf tanya Bu, apakah nanti ini juga di-share nggih Bu? Nggih, Bu. Nanti saya kirim melalui KMK. Oh, nggih Bu Dini, matur Makasih, Bu nuwun. Dini. Ya. Terima kasih Bu Makasih, Dini. Bu. Nggih, sami. Sampun nggih Bu Dini. Ibu-ibu itu gambaran soal sudah disampaikan oleh para PJMK. Nggih, mudah-mudahan nanti saat pelaksanaan ibu-ibu bisa tadi Amin. malah lengkap ya. Amin. Sudah ada bocoran jawabannya juga. Mudah-mudahan ibu-ibu nggak lupa. Karena nanti yang di-share hanya cukup soal nggih Bu. Untuk kunci jawaban nanti untuk penguji nggih. Iya Bu. Mohon Makasih. nanti kita soalnya mawon. Tapi ibu-ibu kan secara garis besar tadi sudah tahu jawabannya seperti apa. Ngaten nggih? Iya Bu. Baik, sampai di sini ibu-ibu ada yang mau ditanyakan kembali? Tidak ada, Bu. Sudah, Bu. Sudah cukup Sampun, jelas Bu. nggih? Nggih. Jelas Bu. Jadwalnya mulai hari Senin
Mohon nanti jika ada teman-teman yang belum bergabung karena jumlahnya 113 ini yang bergabung hanya 87 itu pun dengan dosen penguji. Sehingga masih banyak ibu-ibu yang lain diingatkan mudah-mudahan tidak terlewat seperti UAS. Karena saya kaget juga ternyata masih ada yang belum UAS. Jadi mohon ibu saling mengingatkan teman-teman kanan kirinya mungkin ayo UAS jadwalnya apa ngoten nggih supaya tidak tertinggal. Ngoten. Mungkin itu saja dari saya selaku koordinator dari evaluasi. Saya kembalikan ke moderator Bu Ririn. Monggo bisa ditutup. Izin tanya Bu, Nggih, monggo silakan Bu. untuk perubahan jadwal tadi Bu, umpama ada yang tidak bisa di hari itu menghubungi Sinten nggih Bu? Langsung ke dosen pengujinya, Bu. Konfirmasi ke dosen penguji. Seandainya saya share lagi. Seandainya Bu Iswati berhalangan, Bu Iswati pengujinya nanti itu Bu Trisna Pangestuning Tias. Seandainya di hari Selasa 30 Juni jam sekian ini Ibu nggak bisa, monggo nanti bisa koordinasi dengan Bu Tias. Jadi ini ada yang hari Selasa itu ada 5 mahasiswa yang akan maju ke Bu Tias. Seandainya di jam ini Ibu mau ikut di hari Rabunya, monggo bisa konfirmasi ke Bu Tias. Ngaten nggih? Dan seandainya ini ada jam satunya itu saya dengan ini Bu Aris ya seandainya Bu Aris. Rabu itu saya dengan Bu Zaida, tapi saya di sini juga ada jadwal dengan Bu Tias. Enggak apa-apa ini nanti bisa konfirmasi langsung Bu Tias seandainya masih ini kan masih bisa jadi satu di hari Selasanya ke Bu Tias. Betul nggih? Jadi ini bisa gabung ke Bu Tias di hari Selasa untuk Bu Aris ini. Begitu pula dengan yang lain, seandainya ada yang berbagi juga antara dosen satunya dengan yang lain, itu nanti ikut yang jadwal terdekat dengan dosen penguji. Ngaten nggih? Ada lagi Bu Iswati yang mau ditanyakan? Sudah cukup jelas kah Bu? Sampun nggih? Sampun Bu, nggih, Langsung ke terima kasih dosen banyak Bu. penguji. Nggih. Untuk yang lainnya sampun? Sampun Bu. Terima Sampun kasih Bu. banyak. Saya Oke, kembalikan Bu. ke moderator. Monggo Bu Ririn. Sepertinya Bu Ririn masih ada kegiatan. Langsung saja saya ambil alih karena sudah cukup jelas oleh ibu-ibu terkait dengan apa yang sudah kami sampaikan, mulai dari jadwal sampai dengan teknis. Nanti saya akan share jadwalnya. Apabila memang masih ada pertanyaan, monggo bisa menghubungi saya selaku koordinator. Saya cukupkan dulu pertemuan kita pada siang hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya yang telah bergabung dalam sosialisasi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Matur Bu. nuwun Bu Terima Yuli. kasih, Bu. Sama. Waalaikumsalam.